Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah atau kama qal. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah kita semuanya pada hari ini, pada jam ini masih diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang tentu sampai saat ini bisa kita nikmati adalah kenikmatan utamanya adalah kenikmatan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kula panjenengan sedaya bisa bertemu kembali, bisa saling menyapa kembali di hari Jumat, di hari kita semuanya diwajibkan untuk berkumpul melaksanakan sholat secara berjamaah. Salawat kalian salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Pada hari-hari ini dan tanggal-tanggal ini 77 tahun yang lalu, di akhir bulan Oktober dan awal bulan November, setelah utamanya tanggal 22 Oktober 1945 di Surabaya, setelah para kiai dan ulama Nahdlatul Ulama mengeluarkan seruan berupa resolusi jihad yang dibacakan oleh Rais Akbar Nahdlatul Ulama ketika itu, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan selanjutnya berita atau informasi resolusi jihad tersebut dikirimkan kepada seluruh santri di seantero Jawa serta para pejuang yang saat itu berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Resolusi jihad ini adalah sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme Belanda, yang mana ketika itu setelah resolusi jihad dikumandangkan, kobaran semangat perlawanan memantik para santri dan para pejuang untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, seruan resolusi jihad inilah yang akhirnya memicu perang besar di Surabaya. Perang besar yang menurut teori tidak mungkin terjadi. Karena apa? Karena Perang Dunia Kedua dinyatakan sudah selesai pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Artinya setelah Perang Dunia Kedua dinyatakan selesai, tidak ada lagi perang di dunia, utamanya perang besar. Namun pada tanggal 10 November, untuk melawan sekutu yang ditumpangi oleh Belanda, yang ditunggangi oleh Belanda, para santri, para pejuang yang dipantik oleh resolusi jihad secara bersama-sama berduyun-duyun datang ke Surabaya, dan terjadilah perang besar di sana. Peristiwa ini kemudian diperingati sebagai peringatan Hari Pahlawan yang insya Allah 6 hari lagi akan kita peringati. Saat ini setelah kita merdeka, kita sebagai santri, kita sebagai umat Islam
perlu mengambil pelajaran dan nilai-nilai dari apa yang telah dilakukan oleh para kiai, oleh para pahlawan kita dalam menghadapi dan dalam mengisi kemerdekaan ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam berjuang untuk mengisi kemerdekaan ini yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita bisa mencontoh nilai-nilai dan semangat yang mereka miliki dan bisa kita aplikasikan sampai saat ini. Nilai-nilai itu diantaranya adalah: pertama, tentang keteguhan dalam memegang prinsip. Para pahlawan kita oleh Allah dikaruniai keteguhan dan kekuatan hati untuk senantiasa istiqomah berjuang dan tidak mudah terpengaruh oleh propaganda atau iming-iming dari penjajah. Nilai ini selaras dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah tobat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Beliau Allah Maha melihat dan Maha mendengar apa yang kamu kerjakan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, sikap ini harus kita tiru di era modern ini. Saat ini dengan tidak mudah terombang-ambing oleh banjirnya informasi yang ada di berbagai media, terutama media sosial yang kita terima kapanpun, dimanapun. Bahkan ketika kita bangun tidur pun kita sudah diterjang oleh informasi dari berbagai penjuru. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, nilai yang kedua yang harus kita contoh dari para pahlawan kita adalah nilai keberanian. Pada masa dulu yang membuat gentar para penjajah adalah keberanian para pejuang kita dalam memperjuangkan kemerdekaan. Walau dengan senjata seadanya, namun dengan modal keberanian mereka tidak gentar. Sikap berani ini harus kita warisi juga dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini. Optimis dan berani menghadapi masa depan dengan menjadi jiwa yang memiliki jiwa yang kuat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, nilai yang ketiga adalah nilai kesabaran dalam meraih tujuan. Kita perlu menyadari bahwa para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan kita ini, kemerdekaan bangsa Indonesia ini, memiliki atau menelusuri waktu yang sangat panjang. Mereka tidak bosan-bosan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nilai-nilai kesabaran ini bisa kita aplikasikan yang ada di beliau-beliau para pahlawan kita dalam perjuangan kita mengisi kemerdekaan melalui kesabaran belajar bagi generasi muda, kesabaran dalam bekerja bagi orang tua, dan kesabaran dalam menghadapi berbagai perubahan zaman oleh seluruh elemen masyarakat. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan bahwa kita akan menjadi hamba yang dicintainya ketika kita ini adalah orang yang sabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ka'ayyim min nabiyyin faqal ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma sa'fu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikian khutbah yang bisa kami sampaikan.
Kesimpulannya ada 3 nilai yang harus kita jaga, yang dimiliki oleh para pejuang, para pahlawan kita. Nilai tersebut adalah yang pertama, nilai keteguhan, yang kedua, nilai kesabaran, yang ketiga adalah nilai keberanian. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat, menjadi introspeksi bagi kita semuanya dalam menjalani sisa hidup di dunia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lana fi wa lakum wa liwalikum wa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa syukru ala taufiq wa amtina'i. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil 'aliyil 'azim. Wa 'alamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim. فقال الله تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عنا ما هم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المحترفة والشدائد والمحن ما ظهر منها باطن إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.